Farizi Game, Muammar, Muammar lagi Muammar. Sekarang memang baru 2 yang disebut, tapi nanti pasti akan lebih banyak lagi. Oke, langsung aja. Gimana kabar kalian? Masih sering dimarahin sama emak karena terus-terusan rebahan? Oke, ketemu lagi sama om yang paling ganteng di Santero Universe. Masih nonton hentai? Nonton Jav kan lebih nikmat. Mantap. Ya, kali ini kita bakalan membahas manhwa yang berjudul Return of Broken Constellation. Yap, ini adalah chapter 2-nya. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik sempak dan perkuat biji mata kalian. Mari kita lanjut ke pembahasannya. Oke, di awal chapter 2 ini akan diawali dengan Lee Changsen yang sudah masuk ke dalam istana. Lee Changsen kemudian berdiri di hadapan seseorang yang sedang terduduk di sebuah singgasana. Sosok itu mengenakan jubah merah berjuntai, dan latar belakang dindingnya yang berwarna merah dipadukan dengan motif emas. Ya, dia adalah Thanatos, dan dia adalah orang yang memiliki julukan The Dark King, seperti yang disebutkan di chapter sebelumnya. Dengan wajah serius, Lee Changsen menatap Thanatos. Kemudian, Thanatos bertanya, apakah Lee Changsen adalah Twilight of God yang dimaksudkan? Belum juga dijawab, orang itu bertanya lagi, jika Lee Changsen tetap tinggal di bumi, kemanakah Lee Changsen akan pergi setelah dia mati nanti? Lee Changsen menjawab, jika dia tidak tahu, dan dia tidak pernah memikirkan hal itu. Sontak Thanatos menjawab, jika setelah Lee Changsen mati nanti, maka tujuan akhirnya adalah neraka. Dengan wajah yang serius, Lee Changsen menjawab kenapa Thanatos berkata seperti itu. Dia kemudian menjelaskan, jika tanggal 21 Juni tahun 2024, Lee Changsen masih menjadi seorang pro gamer. Saat itu dia selalu mengumpat, juga selalu melontarkan segala jenis hinaan kepada teman-teman timnya yang lain. Dan hal itu mengakibatkan trauma yang mendalam kepada teman-temannya tersebut. Thanatos pun memanggil Yul dan menyuruhnya untuk menjelaskan hukuman apa yang pantas diterima oleh orang yang memberikan perlakuan semacam itu. Yul kemudian berkata, jika hukuman yang akan diterima oleh orang itu adalah lidahnya akan ditarik hingga putus tanpa henti selama 15 hari berturut-turut di Tongue Ripping Hell. Thanatos melanjutkan pembicaraannya dan mengatakan, pada tanggal 9 April 2024, Lee Changsen mengabaikan permintaan teman lamanya dan malah sibuk bermain game. Oleh karena itu, hukuman yang pantas dia dapatkan adalah dihukum di Mountain of Knives Hell. Jadi artinya itu ya gunung-gunung pisau gitulah. Dan pada September tahun 2017, Lee Changsen menginjak dan membunuh seekor semut dalam perjalanannya ke sekolah. Karena hal itu, hukuman yang akan diberikan adalah 4 hari dalam Venomous Snakes Hell atau neraka ular berbisa. Nah, pada April 2009, saat Lee Changsen masih bayi dan mengompol, Lee Changsen menyalahkan anjingnya. Karena anjing itu ialah yang menyebabkan Lee Changsen mengompol. Karena itu dia akan mendapatkan hukuman 10 hari di Tongue Ripping Hell. Dan selama 26 tahun masa hidup Lee Changsen di Korea Selatan, dia tidak pernah sekalipun memegang tangan wanita. Dan itu akan dihukum ke dalam Pitch Darkness Hell, atau bisa disebut dengan neraka yang isinya itu hanya kegelapan. Pokoknya kita nggak bisa melihat apapun. Nah, sontak Lee Changsen pun berteriak dan mengatakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Thanatos. Thanatos tersenyum lebar dan dia berkata, jika dia tidak sedang bercanda dan kelihatannya Lee Changsen menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja saat masih di bumi. Namun, saat di Arcadia, kehidupannya berubah total 190 derajat. Thanatos pun memperlihatkan kilas balik kehidupan dari Lee Changsen dan berkata jika Lee Changsen bertarung seperti orang gila. Lee Changsen pun mempertanyakan alasan kenapa Thanatos menyelamatkannya. Thanatos bertanya jika Lee Changsen harus melakukan sebuah pekerjaan untuknya, karena ada beberapa dewa yang sudah melanggar sumpahnya dan ingin menjangkau dunia manusia. Jadi Lee Changsen ditugaskan untuk pergi menggantikannya ke Mortal Realm, atau dunia tempat para manusia tinggal, dan untuk membersihkan nama baik dari Thanatos. Ya, bisa jadi nama Thanatos ini sudah tercemar. Kita belum tahu ya. Dengan memberikan tatapan tajam, Lee Changsen berkata jika Thanatos akan membuatnya bereinkarnasi. Tapi Thanatos berkata, itu akan lebih tepat jika disebut sebagai pengembalian diri Lee Changsen ke dunia asalnya. Lalu Thanatos kemudian melambaikan tangannya. Perlahan suasana berubah menjadi pemandangan luar angkasa. Dan Lee Changsen tertegun saat melihat bentuk dari bumi. Thanatos berkata, jika Lee Changsen yang notabene sang pembantai jutaan dewa, ternyata masih memiliki perasaan. Lee Changsen menjawab, bagaimanapun itu adalah tempat kelahiranku.
Thanatos pun tersenyum sambil berkata jika Li Changsen tidak akan sanggup melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Seketika planet bumi di-zoom ke seseorang yang sedang berjalan di sebuah tangga. Tanpa diduga, itu membuat Li Changsen terkejut karena dia melihat sosok dirinya ada di sana. Dengan menunjukkan wajah yang serius, Thanatos berkata jika dia akan mengirimkan Li Changsen ke sana. Sebagai gantinya, Li Changsen harus berfokus dan menyucikan para dewa yang akan ikut campur tangan ke Mortal Realm. Dan itu juga akan menjadi hukuman penebusan dosa untuk Li Changsen. Akan tetapi, Li Changsen menganggap ini sebagai sebuah kesempatan. Lalu dia kemudian mempertanyakan. Thanatos pun memberikannya alasan. Alasannya adalah karena Li Changsen adalah sosok yang paling cocok untuk memburu para dewa itu. Karena saat berada di Arcadia, Li Changsen sudah membunuh dewa lain seperti Asura, Deva, dan juga Chen. Li Changsen bertanya balik, apakah para dewa itu pernah melakukan sesuatu terhadap Thanatos? Thanatos menjawab, apakah Li Changsen tahu alasan dibalik terjadinya dungeon break yang menimpanya dulu? Itu sudah kita bahas di chapter sebelumnya ya. Ya, gerbang yang tiba-tiba terbuka itu. Nah, hal itu sepertinya terjadi karena ada sumpah yang sudah dilanggar oleh para dewa, yang membuat mereka menjadi sangat serakah. Li Changsen kemudian menanyakan, kenapa Netherworld atau dunia bawah tidak langsung pergi menangkap mereka? Dengan tampang serius, Thanatos menjelaskan jika hal itu tidak bisa dilakukan, karena mereka sudah tahu celah dari sumpah tersebut. Jadi Netherworld tidak memiliki wewenang untuk ikut campur urusan mereka. Tapi lain cerita jika ada seorang manusia yang langsung menghadapi mereka. Karena dalam sumpah itu tidak dijelaskan mengenai hal itu, yaitu campur tangan seorang manusia. Li Changsen kemudian tersenyum dan berkata jika Thanatos hanya ingin menggunakan Li Changsen sebagai anjing pemburu dari Netherworld. Kemudian dia akan membunuhnya setelah tugasnya selesai nanti. Thanatos mengangkat satu jarinya dan kemudian berkata, jika ini hanyalah hukuman kerja saja. Saat semua ini berakhir, dia akan melepaskan belenggu dari Li Changsen. Kemudian, sebagai bonusnya, dia akan diberikan kehidupan yang baru. Dan jika Li Changsen menyukainya, dan dia bersedia melakukannya, dia akan melakukan barter. Dan menurutnya, barter itu tidak akan pernah merugikan Li Changsen sama sekali. Karena dia tidak akan sembarangan menyuruh Li Changsen menjadi pengikutnya. Oleh karena itu, jika Li Changsen bersedia, maka dia akan diberikan hadiah. Lalu Li Changsen bertanya, hadiah apa yang akan diberikan Thanatos kepadanya? Kemudian Thanatos menjawab, jika Li Changsen akan mendapatkan sebuah kekuasaan. Li Changsen pun terkaget, kemudian berkata, jika hal semacam itu, apa yang bisa diberikan begitu saja? Bukankah hal itu bertentangan dengan aturan yang ada di Netherworld? Sambil menaruh tangan di pipinya, Thanatos tersenyum, kemudian berkata, jika Netherworld ada di bawah aturan dan juga kendalinya, dan Li Changsen harus menganggap itu sebagai hadiah dari kekuasaan tuannya. Dengan penuh semangat, Li Changsen langsung menjawabnya. Jika tidak ada alasan bagi dirinya untuk menolak hadiah yang sebesar itu, Thanatos pun langsung berdiri. Dan kemudian dia berteriak, bagus sekali. Dengan ini transaksinya sudah selesai. Kau akan segera memulai reinkarnasimu. Lebih tepatnya regresi dari dirimu. Thanatos kemudian menyuruh orang untuk membuka gerbang reinkarnasinya. Dan gerbangnya pun terbuka secara perlahan. Sambil tersenyum, terlihat Li Changsen pun memasuki gerbang reinkarnasi tersebut. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa pencet tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan update terbaru dari Manhwaverse. Sekian dan salam baku hantam.